Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika innaka anta khairul fatihin. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina warzuqna fahman sabitan. Jemaah Surah Babul Jannah dan juga warga Kompol Dinas Tinta yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan termasuk kesempatan, yang terutama hidayah dan taufiknya selalu menyertai di hati dan pikiran kita. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita lanjutkan pembahasan, tapi temanya sudah beda. Kalau kemarin kan kita bahas tentang sholat sunat, sholat nawafil. Nah, pagi hari ini kita bahas tentang sholat musafir. Ya, ini penting juga ini karena kita dalam berbagai kesempatan sering menjalankan berbagai aktivitas, menjalankan perjalanan jauh, namanya musafir. Ini sholatul musafir ini satu adalah sholat qashar, yang kedua adalah sholat jamaah. Ya, qashar artinya ringkas, sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Jadi sholat asar mestinya 4 rakaat, kita ringkaskan jadi 2 rakaat saja. Qashran lillahi ta'ala. Begitu juga sholat duhur dan sholat isya. Ya, kalau sholat maghrib ya nggak usah, jangan dipotong 1,5. Ada kawan saya itu bilang, masa tidak bisa, sedangkan yang 4 rakaat bisa dijadikan 2, apalagi yang sedikit. Lebih subuh, kalau subuh dipotong diringkas jadi 1 rakaat. Nah, jadi hanya 3 ya. Jadi sholat asar, duhur dan isya. Yang kedua adalah sholat jamaah. Sholat jamaah ini artinya yang menggabung, ya, sholat duhur digabung dengan sholat asar. Mestinya sholat duhur dilaksanakan pada waktu duhur, sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Tapi oleh agama memberikan sebuah keringanan, dispensasi dalam waktu-waktu tertentu. Ini nanti kita bahas kapan. Jadi digabung antara sholat duhur dan waktu asar, itu namanya jamaah. Apakah dilaksanakan di waktu duhur namanya jamaah takdim, dilaksanakan di waktu asar namanya jamaah takhir. Yang kedua ya sholat maghrib dan sholat isya. Nah, itu biasa digabung ya. Jadi itu namanya sholat jamaah. Inilah 2 pembahasan ya, walaupun mungkin tidak bisa tuntas karena agak panjang, kita sholat qashar dulu. Jadi pertama, dasar yang dijadikan oleh para ulama mengenai sholat qashar, ya, qasrus sholatir rubaiyah. Jadi mengqashar sholat yang 4 rakaat. Ini dasarnya diambil pertama al-qasru jaizun bil Quran was sunnati wal ijma'. Ini ijma'. Jadi dasarnya kebolehan tentang sholat qashar ini didasarkan pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga ijma'. Ya, jadi kalau sudah ijma', kesepakatan para ulama, itu tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat.
Ya, kalau tidak ijma itu kemungkinan ada perbedaan. Ya, dan itu biasa. Tapi kalau sudah ijma dan kita menentang, itu bukan lagi perbedaan pendapat. Itu namanya penyimpangan pendapat. Ya, penyimpangan. Amal Quran, adapun dalil yang bersumber dari Al-Quran, wa qauluhu ta'ala, wa idza darabtum bil ardi, jika kamu melakukan perjalanan jauh di permukaan bumi, ya, falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholati, maka tidak ada dosa bagimu untuk mengkasar salat. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu khawatir ya dipitnah, maksudnya dipitnah di sini kamu diberikan musibah, yaitu maksudnya adalah kamu diperangi oleh orang-orang kafir. Nah ini ayat kalau dalam konteks lain sering disebut dengan sholat semacam sholat khauf ya, karena dulu ketika pergi berperang itu diringkas di jamak ya, diringkas ya sekaligus di jamak ya, jadi ini dasarnya ya. Jadi wa idza darabtum fil ardi, jika kamu laksanakan perjalanan dari permukaan, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa, berarti boleh untuk mengkasar salat. Nah, wal kasru jaizun sawam fi halatil khaufi am al amni ya. Jadi mengkasar salat itu boleh sawam fi halatil khaufi am al amni. Ya, sama saja pada kondisi dalam keadaan khauf, dalam keadaan ketakutan, karena dulu kan dalam keadaan perang. Au alami, walaupun dalam keadaan aman, ya seperti sekarang ini. Ya, lakin ta'liqul kasri 'alal khawfi bil ayat. Walaupun ayat ini sebenarnya ya itu hubungannya sholat kasar, ya sholat kasar hubungannya dengan masalah kekhaufan. Jadi karena litakrir halati al-waqi'ah ya, anna wali asfar Nabi sallallahu alaihi wasallam lan takhilam ya. Ya, jadi salat kasar ini ya litakrir al-halati al-waqi'ah ya, ketika terjadi khauf, terjadi karena dalam seluruh perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musafir ya seringkali terjadi ya, keadaan yang membuat kita ada kekhawatiran. Ya. Qala Ya'la bin Umayyah li Umar bin Khattab. Ya, dulu, nah ini dasarnya juga dari hadis. Ada seorang sahabat namanya Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Maluna naqsu wa qad amna?" Ya. Bagaimana kita bisa mengkasar salat padahal sekarang ini sudah dalam keadaan aman? Nah, itu pertanyaan Umayyah ya kepada Umar. Hampir sama lah dengan kita, karena sekarang kita kan tidak ada lagi. Ya, kalau dulu zaman Nabi, zaman perang, ya boleh. Nah, sekarang bagaimana? Dalam kondisi seperti ini tidak ada lagi peperangan, sudah keadaan aman, terkendali, masih boleh nggak? Faqala Umar menjawab, "Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu pertanyaanmu kepada saya itu sama persis dengan apa yang pernah saya tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjawab, "Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Jadi keringanan mengkasar salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu adalah suatu sedekah. Ya, sedekah dari Allah, Jadi keringanan itu sebuah sedekah. Tasaddaqallahu alaikum. Allah memberikan sedekah buat kalian dalam bentuk keringanan, itu rukhsah. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Nah, jadi inilah dalilnya bahwa dulu zaman Nabi dalam keadaan khauf ya boleh mengkasar salat, tapi di mana zaman seperti sekarang dalam kondisi aman pun juga boleh. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Ini juga hadis berlaku dalam hal masalah kebolehan berbuka puasa ketika dalam perjalanan. Ya, sama juga
Karena ada juga orang bertanya, masih boleh nggak kita tidak berpuasa ketika musafir? Dulu orang tidak berpuasa ketika musafir karena memang perjalanannya tidak pakai kendaraan, apalagi di Timur Tengah itu jalan di padang pasir, mau singgah tidak ada pohon untuk berteduh. Nah, beda di Kalimantan. Kalimantan singgah di mana pun ada pohon bisa berteduh, jadi tidak panas. Nah, kalau zaman dulu padang pasir gunung, nah itu ketika haus ya, nah itu wajarlah dibolehkan berpuasa. Nah, kira-kira gimana kondisi hari ini? Jawabannya sama. Jadi kebolehan untuk berbuka puasa bagi seorang musafir dalam kondisi seperti padang pasir ataupun padang rumput, nah itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kamu. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah itu. Nah, jadi yang menjadi pembahasan ini saya tambahkan dulu penjelasannya ini. Ini karena dalam hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Umar bin Khattab. Karena Rasulullah SAW mengatakan terimalah sedekah Allah. Nah, jadi ada bertanya, ketika kita sedang musafir, apakah mana yang lebih utama, kita mengqasar salat atau seperti biasa menggenapkan? Mana yang lebih utama ketika kita sedang musafir, kita berpuasa atau kita tidak berpuasa? Nah, ini nanti jawabannya berbeda-beda para ulama. Salah satu yang mengatakan lebih utama kita mengqasar salat ya, karena ketika kita mengqasar salat pada waktu sedang musafir yang syaratnya terpenuhi, atau kita tidak berpuasa ya, ketika sedang musafir, karena itu artinya kita menerima sedekahnya Allah. Nah, itu dasarnya itu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, seolah-olah sedekahnya Allah kita tidak terima. Nah, itu salah satu alasannya ya, walaupun nanti ulama lainnya mengambil dalil yang lain bahwa dalam beberapa kesempatan juga tidak semuanya orang melakukan, berarti menjadi pilihan ya, pilihan, dan pilihannya nanti tergantung kepada kondisi yang dialami oleh bersangkutan. Nanti insya Allah akan ada penjelasan, karena ini pandangan para ulama mengenai sholat qasar dan jamak juga banyak. Cuma mau dibedakan nanti, tapi ini khusus sholat qasar dulu ya, karena tidak syarat untuk sholat jamak dan qasar mirip, tapi walaupun mungkin tidak semuanya sama. Jadi inilah dalilnya ya. Yang kedua, wa amma sunnah itu, yang kedua dasarnya juga dari hadis. Ya sebenarnya ini juga tadi dari hadis ini. Ya. Maka para tawataratil al-akhbar anna Rasulullah SAW kana yahsulu bi asfarihi hajjan wa mu'tamirun wa ghazian aw muhariban. Ya. Jadi dulu dalam hadis yang banyak nih, bahwa Rasulullah SAW biasa mengqasar sholatnya ya, dalam perjalanannya dalam rangka pergi melaksanakan ibadah haji ya, dan umrah, atau dalam rangka misi peperangan. Jadi beliau mempraktikkan, itu menunjukkan bahwa ya kebolehan tentang mengqasar salat. Wa qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ini sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safar ala raka'atain. Saya menemani dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat ya, selama dalam perjalanan. Artinya selama Nabi dalam keadaan musafir ya, sholat duhur, asar, dan isyanya itu adalah selalu 2 rakaat. Beliau mengqasar. Wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman kadzalik. Nah, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman juga sama, selalu menjalankan qasar dengan 2 rakaat. Ya, jadi inilah dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai masalah qasar. Ya, begitu juga ijma ulama ya. Walladzi yaqsud ijma'an. Ya, bahkan sepakat para ulama bahwa tentang
kebolehan mengkasar. Huwa as-salatul ma'iyatu min zuhrin wa asrin wa isya. Ya dunal fajr wal maghrib, ya, yaitu salat yang memperakkan jadikan dua, duhur, asar dan isya. Ya, tidak termasuk subuh dan maghrib. Ya. Ya sama tadi dalil yang digunakan. Ya baik. Hukmul kasri atau hal kasr rukhsatun azimah wajibun. Ya ini hukum-hukum kasar. Apakah mengkasar salat ini sebuah rukhsah, keringanan, azimah, wajib? Azimah itu artinya sebuah kewajiban, satu kewajiban yang sejak awal. Ya. Ya. Dan ini wabibarat ukhra hal musafir mulzimun syar'an bil kasri annahu mukhayyarun bainahu wa bainal itmam wa ayyuhuma afdalu al kasru am al itmam. Ya. Jadi dalam bahasa lain, apakah seorang musafir itu mulzim itu artinya dikatakan wajib, ya, selalu mengkasar salatnya secara sahih, atau diberikan semacam pilihan antara mengkasar salat atau menggenapkan 4 rakaat, atau ya mengambil ayyuhum afdal, mana yang paling utama, apakah dikasar atau itmam, ya disempurnakan. Nah inilah yang nanti dibahas oleh para ulama. Di sini hampir seluruh imam mazhab ada di sini. Nah, tapi kecuali Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah ini ya tertara aqwal fuqaha mu'tamidah baina ara'i salasa. Jadi pandangan para ulama fikih berkaitan dengan masalah tadi ini ada 3. Ada yang mengatakan innahu fardun, ya artinya mulzimun. Jadi kalau orang kasar pergi musafir, dia dalam keadaan musafir, itu dia mesti mengkasar sholatnya. Yang kedua adalah sunnah, ya sunnah. Yang ketiga rukhsatun mukhayyarun fi musafir, ya semacam keringanan, menjadi pilihan bagi yang bersangkutan. Yang pertama qala al-Hanafiyah, ini mazhab Abu Hanifah, pengikutnya al-kasru wajibun azimah. Jadi baginya ini wajib. Jadi pokoknya kalau sudah mengadakan perjalanan jauh, maka semua sholat yang 4 rakaat itu dikasar menjadi 2, dan itu adalah wajib. Ya karena itu tadi dalil yang dipakai, salah satu pendapatnya itu faqbalu shadaqatahu. Dan itu Rasulullah memerintahkan terimalah sedekahnya Allah. Ya, jadi perintah itu dipahami sebagai bentuk perintah yang sifatnya wajib. Ya, al-aslu bil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah menunjukkan kepada wajib. Inilah dipakai. Ya, wa fardul musafir fi kulli salatin rumahnya rakaatani. Ya. Jadi wajibnya bagi seorang musafir dalam setiap salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ya. Ini dalam pandangan mazhab Abu Hanifah. Ya. Wa daliluhum, adapun dalil mereka yang digunakan diantaranya adalah hadis yang bersumber dari Aisyah. Ya, burratis salatu rakaatani fa qala salatul musafir, salatus safari wazida fi salatil hadar. Jadi pada dasarnya ya salat itu diperlukan, pada dasarnya itu 2 rakaat. Nah, lalu yang lainnya itu ditambah ya, ketika sedang dalam keadaan mukim berada di tempat di mana kita tinggal. Tapi waqalat sholatus safar, tapi sholatus safar itu tetap dijadikan 2 rakaat. Ya. Faradallahu sholat ala lisan Nabi fil hadari ya 4 rakaat. Wa fis safari rakaataini wa fil khawfi ya rakaat. Jadi ini hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu melalui lisan nabimu fil hadar, dalam keadaan kita di mana kita tinggal itu 4 rakaat, dan diwajibkan dalam keadaan sedang musafir adalah rakaat ini.
Ya wabil khawfi rakatan. Maka dalam kondisi ketakutan itu ya boleh satu rakaat. Itu pada dasarnya juga seperti itu. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Waqala al-Malikiyah, dalam pandangan mazhab Malik, dalam pendapat yang masyhur yang populer, ar-raji yang paling kuat adalah al-kasru sunnatun muakkadah. Jadi kalau kita mengkasar salat itu sunnat muakkad. Jadi lebih utama kita mengkasar daripada tidak mengkasar karena hukumnya sunnat muakkad. Sebagaimana salat-salat sunat yang kemarin kita jelaskan itu hukumnya sunnat muakkad. Muakkad itu artinya hampir wajib. Jadi tengah-tengah, ini bahasa hukum. Jadi kalau ini wajib, ini sunnah. Nah tengah-tengahnya ini di atasnya sunnah dan di bawahnya fardu, itu namanya muakkad. Ya, muakkad itu dari kata kada. Kada itu artinya hampir wajib. Nah itu namanya sunnah. Nah inilah pendapatnya dalam mazhab Imam Malik yang populer. Apa dalilnya? Dipilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan ya salat kasar itu dalam perjalanan beliau selalu mengkasar salat. Itu yang tadi dijelaskan. Ya, fa'innahu lam yasi'an fi asfari annam atamma salatan lahu. Ya, karena menurutnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya selalu ya tidak menggenapkan sampai 4 rakaat, tapi selalu 2 rakaat yang 4 rakaat. Karena fil hadis al-muttafaq Ani bin Umar, seperti yang tadi disebutkan itu selama Nabi dalam keadaan musafir selalu 2 rakaat. Yang ketiga, waqala Syafi'i wal Hanabilah. Nah ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, al-qasru rukhsatun ala sabilit tahayyul. Jadi kasar ini adalah bentuk keringanan Allah ya bagi umatnya. Nah, jadi kita diberi pilihan. Ya, jadi dasarnya mereka tapi ketika dalam keadaan musafir itu ada rukhsah, ada keringanan. Ya, keringanan itu menjadi pilihan. Mau diambil silakan, tidak diambil pun juga tidak apa-apa. Jadi paling musafir ayutima awal yang surah. Bagi seorang musafir boleh menyempurnakan salat asarnya menjadi 4, tetap 4 rakaat, salat duhur tetap 4 rakaat, ataupun salat isya tetap 4 rakaat, atau mengkasarnya menjadi 2 rakaat. Wal kasru afdalu minal itimam mutlaqan indal Hanabilah. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal secara mutlak kasar tetap lebih utama dibanding daripada menyempurnakan. Itu bedanya. Jadi kalau Abu Hanifah wajib, kalau Imam Malik sunat muakkad, kalau mazhab Ahmad bin Hanbal afdal mengkasar daripada menyempurnakan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i rukhsah, ya, pilihan keringanan. Dan ini juga nanti banyak dia lebih demokratis. Jadi lebih demokratis karena itu kan sangat menyesuaikan dengan kondisi yang dialami yang bersangkutan dan daerah di mana dia tinggalnya. Jadi lebih fleksibel. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi. Inilah pandangan mereka. Karena bayangkan ya, kalau wajib ya kan beda-beda. Ya, atau yang lainnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi. Itu dasarnya tadi itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dawama itu ya selalu. Walaupun Nabi tidak mengatakan wajib, tapi ya dawam selalu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ketika sedang musafir. Wa kadza al-khulafa ar-rasyidun ma'ana. Begitu juga para khalifah, ya, saya Abu Bakar, Umar, bisa maupun wa huwa Syafi'i al-masyhur afdalu min al-ihtimam idza wajada fi nafsihi karatal kasr. Ini kesimpulannya bagus sekali. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i yang masyhur populer bahwa yang paling utama memang lebih utama
mengkasar sholat daripada menyempurnakan idza wajada fi nafsihi karatal kasri. Kalau dia mendapatkan dalam dirinya sesuatu yang menyusahkan dirinya pada waktu kasar. Ya, jadi ya tergantung kondisi kita saat ini. Ya, tergantung karena apalagi ya fasilitas yang ada saat ini kan sudah sangat banyak. Tetapi terkadang dalam waktu-waktu tertentu yang membuat kita repot. Ya, karena jadi dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sama juga tentang ibadah puasa tuh, ya sama juga. Kan ada yang nanya, kalau sekarang ini kan biasanya kita dalam jalan puasa tetap ada tugas jalan kemana-mana. Pertanyaannya, apakah saya tetap puasa atau tidak puasa? Nah itu juga kesimpulannya para mazhab, imam mazhab dikembalikan kepada bersangkutan. Kalau Anda berpuasa dan tidak ada yang membuat kamu merasa susah, maka puasa lebih utama. Tapi kalau Anda tidak berpuasa, ya Anda tidak berpuasa dan tidak ada menyusahkan, tapi ketika kamu mau menggantinya di bulan-bulan lain, justru kamu mendapatkan kesusahan, maka lebih utama adalah puasa. Jadi misalnya nanti ya saya tidak puasa ini, tapi nanti menggantinya susah karena kita ya setiap hari kita di kantor semua orang makan, semua orang kita kan agak berat juga tantangannya. Nah itu kalau itu merasa susah menggantinya, ya lebih puasa. Karena pada itu puasa juga tidak ada yang menghalangi. Nah, begini juga kondisi bersangkutan. Tapi intinya penjelasan ini dikemukakan semua karena memberikan pilihan-pilihan alternatif bahwa agama ini selalu ada jalan keluarnya. Nah itu intinya saya kira. Awalnya balaga salah sama rahim ada hampir takdir itibali sunnah. Ya ini atau apabila sampai pada 3 marhala dalam pandangan Abu Hanifah ini 3 marhala perjalanan 3 malam dan takdir tukadar diperkirakan di sitatun watisin artinya 96 km tapi kalau ada penjelasan di mazhab Syafi'i hanya 89 itibaan sunnah ya wa khurujan min khilafi min awji kabih lakin as-sawm fi sabar afdalu min al-fitri illa mata ini ada juga banyak penjelasan ini lakin as-sawm fi sabar afdalu min al-fitri illa yatadarrar bihi ya liqauli ta'ala wa tasumu khairul lakum. Nah ini ada. Akan tetapi kalau puasa dalam keadaan musafir tetap lebih utama dibandingkan daripada berbuka puasa illam yatadarrar jika tidak mendapatkan kesulitan di dalamnya. Ya, jadi sama. Jadi yang mempengaruhi mengambil keputusan ini yaitu tadi tingkat kesusahan dan kesulitan. Nah, dasarnya wa tasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa itu justru itu yang lebih baik. Jadi saya kira ini penjelasan tentang hukum mengenai sholat kasar dalam berbagai mazhab. Nah, tambah sedikit lagi ini. Adapun syarat-syaratnya ini nih, mungkin satu aja dulu. Sababu masyriatil kasar. Ya, sebab-sebab dibolehkannya mengkasar salat. Ya. Di sini pandangan para ulama mengenai sebab-sebabnya yang membolehkan kita mengkasar salat. Pertama adalah al-masafatu allati yajuzu fiha al-kasru. Jadi perjalanan yang memungkinkan kebolehan kita mengkasar salat. Nah, ini terdapat perbedaan pandangan para ulama. Kalau dulu para istilahnya ini kan belum ada kilometer, ya, hanya menghitung berapa hari. Ada misalnya dalam kota Boneka kan salah satu ayam walayani, jadi 3 hari 3 malam perjalanan. Ya dulu kan belum ada itu, belum ada kalkulator, ya, belum ada apa namanya jam tangan. Tetapi para ulama, ini kelebihannya ulama dulu ya, luar biasa ya. Sekarang itu
hampir seluruh titik-titik tempuh yang pernah dilakukan oleh Nabi itu ada atlasnya namanya, ada atlas. Jadi ada atlas hadis, ada atlas sejarah. Jadi yang pernah dikunjungi Nabi itu diukur sekian jarak. Dari situlah kemudian rupanya apa diukur itu persis sama dengan apa diterapkan para ulama. Karena pada zaman ini kan belum ada atlas, tapi sekarang sudah ada atlas, ternyata sama. Artinya kalaupun berbeda ya biasalah, berbeda sedikit, ya berbeda sedikit. Tetapi kesimpulannya sama. Nah, apa kesimpulannya? Karena ini untuk menggampangkan, saya mengambil yang ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur ulama selain dia adalah safar at-tawil al-mubi lil kasri al-muqaddar bil zaman yaumani mu'tadilani. Ya, jadi perjalanan jauh yang membolehkan kita kasar dilihat dari segi waktu itu perjalanan 2 hari 2 malam sederhana. Ya, ya. Kalau ukurannya di sini itu 16 parsa. 1 parsa itu sama dengan 3 mil. Saya sudah hitung ini 1 mil itu rupanya 1 kilo 600 meter lebih sedikit. Jadi kalau 16 parsa dalam hitungan di sini itu sekitar 7 km. Tapi penjelasannya di sini diambil Qala al-Maliki al-Sahih al-Lail salas ini dihitungkan adalah 89 km. Ya, jadi berarti 89 kilo. Nah, inilah banyak dipakai. Ya, jadi kalau Mampang berapa kilo? Sekitar gitulah. Sekitar sampai 50 kilo. Kalau ini saya pernah ngukur dari sini ke rumah saya itu 89. Oh, berarti bisa. Oh, Pas di depan rumah saya di sini. oh iya. Berarti kalau antaranya kita belum ini jungkat ya belum masih. Jadi kalau membawa ke sana sampai ke singkawannya itu tidak boleh. Ya, karena itu dasar anunya. Karena kita mengambil yang paling sering. Karena ada yang 86, 80. Ya. Berarti boleh. Kalau udah lewat ke sana. Ya. Jadi kalau kan hitung-hitungan seperti ini ada beragam tuh. Kalau buku fikih di Indonesia itu ada 82, 86, kalau ini 89. Nah, kalau udah hitung-hitungan itu mengambil yang paling tinggi itu lebih bagus. Yang paling tinggi, jadi misalnya gini, batas kebolehan mengkasar salat ada mengatakan 82 km. Kalau bahkan di sini ada 77 karena dihitung 16 parsah. Ada yang mengatakan 86, nah ada yang 89. Kita ambil yang paling tinggi. Kenapa? Karena al-khuruju minal khilafi mustahil. Kita keluar dari berbagai macam pendapat itu yang paling utama. Jadi kalau diambil yang paling tingginya udah aman. Tapi sebaliknya, contoh tentang batas nisab zakat emas. Kalau nisab zakat emas itu juga beragam pendapatnya. Misalnya kapan diwajibkan zakat emas? Ya, ada mengatakan kalau sudah sampai 100 gram baru wajib. Jadi kalau 80 gram belum wajib tuh, karena nanti ukurannya 100. Ada yang mengatakan 96 gram. Nah, ada yang mengatakan 85 gram. Nah, jadi oleh para ulama ambil yang paling rendah, yaitu 85 gram. Nah, inilah pendapatnya Al-Qaradawi, Syekh Qaradawi. Kenapa ambil yang paling rendah? Ya supaya kita zakati emas kita. Karena kalau ambil yang paling tinggi, kan nggak sampai 100. Ini untuk keselamatan di dalam beragama gitu. Jadi itu kaidahnya. Jadi baik, kita kembali untuk musafir ini untuk jarak tempuh perjalanan yang membolehkan kita mengkasar salat, yang membolehkan kita menjamak salat, yang membolehkan kita berbuka puasa, tidak berpuasa, perjalanan yang ditempuh sejauh 89 km. Nah, apakah kita dalam keadaan susah atau tidak, itu tetap hukumnya sama. Ya, bagi orang yang kan ada juga itu yang melihat bukan ukurannya, tapi kesulitannya. Ada juga secara lahiriahnya, tapi kita pakai apa yang bagaimana.
Ya saya kira ini dulu karena waktu kita dibatasi. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan dengan ini memulainya. Karena ini juga repot. Ya nanti memulainya itu ketika kita sudah berjalan. Karena begini, kan ada hadis, misalnya kalau ada baca ya, ada hadis itu yang membolehkan orang musafir itu dalam jangka 3 mil perjalanan. 3 mil itu sekitar hampir 5 km. Ya, nanti kita jelaskan nanti. Karena yang dimaksud itu adalah memulainya, bukan jarak. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermohon semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan kita bisa silaturahim seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan. Oh ya, silakan.